Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau Anda yang selalu menantikan video-video terbaru nih ya dari Solusi Hutang. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan terima kasih banyak gitu ya, karena supportan dan dukungan Anda alhamdulillah menjadikan channel ini terus berkembang, terutama saya masih bisa memberikan sedikit arahan atau masih memiliki kesempatan untuk bisa terus mengedukasi Anda supaya munculnya pemikiran-pemikiran positif ya. Minimal saya bisa mengimbangi. Di samping Anda menghadapi teroran ataupun tekanan dari debt collector, Anda masih mendapatkan supportan dan dorongan semangat dari channel ini. Jadi ada sebuah keseimbangan supaya tidak rasa takut aja, tapi juga ada semangat di balik itu ya. Oke. Dan sebelumnya saya sampaikan juga buat teman-teman semuanya, dari awalnya grup WA itu cuma ada satu ya, sekarang sudah nambah jadi 2, dan teman-teman juga boleh bergabung di situ. Mungkin caranya kemarin saya sudah spesifikkan untuk satu video. Anda silahkan bergabung di situ. Dan banyak orang yang komplain, "Bang, kenapa bayarnya mahal?" Anda ini kenapa? Kan saya bilangin, saya ciptakan grup spesial untuk orang yang mau bergabung. Kalau Anda tidak mau bergabung, Anda bisa pakai gratisan. Ada nomor saya di pojok kiri bawah. Ya, Anda lihat ada nama akun TikTok saya, ada Instagram saya, ada nomor handphonenya juga ada. Tinggal Anda hubungi. Gratis, kapan saya minta bayar sama Anda? Ya, tapi kalau Anda bergabungnya melalui YouTube, itu fasilitas dan fitur-fiturnya difasilitaskan oleh YouTube untuk channel ini. Ya, kalau Anda mau. Kalau Anda tidak mau, ambil aja nomor saya. Gratis, save, simpan Solusi Hutang. Ya. Atau Medibroni admin misalnya gitu kan. Bisa aja gitu loh, ya. Kan macam-macam, saya lihat itu dari aplikasi bermacam-macam nama saya di situ di save gitu ya. Oke. Hari ini yang mau kita bahas adalah tentang teroran debt collector kredit pintar berdasarkan email yang masuk dari Asifa Alinarom. Ya. Saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya dan boleh disimain. Nanti teman-teman juga ada kesempatan. Karena memang kita ini perlu seayun selangkah ya. Jadi kalau kita mainnya sendiri-sendiri, itu mentalnya cepat kena. Tapi kalau kita menyatu dan kita jadi ini sebagai jadi satu lah ya gitu ya, kayak bergabung gitu ya menjadi satu, dan kekuatan itu double keluarnya. Jadi saling support lah, saling support, bukan saling menguntungkan kayak kata joki kan ada juga yang bilang, "Gabung sama kami cuma minta 20%." Anjing 20% itu minta kayak mana orang, data-data orang yang dipakai kan. Jadi hati-hati buat teman-teman, jangan gunakan jasa joki. Dan saya sudah sampaikan kepada semua admin di grup ya, kalau ada yang terjebak pinjol karena joki, buat kedepannya kita tidak bisa masukin mereka ke grup, tapi kita akan menanggapi curhatan mereka dan memberikan sedikit edukasi juga. Tapi kita tidak bisa mengajak dia bergabung di grup kita gitu loh ya, karena memang itu kenanya unsur disengaja. Mereka sengaja ya, karena dari awal kan udah salah, tujuan mereka udah salah gitu loh ya. Pasti si jokinya nyampein ini nggak perlu dibayar, ini ilegal, ini bla 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 segala macam. Tapi yang jelas unsur Anda sudah jelas itu dengan unsur penipuan, dan pokoknya bermacam-macam lah. Awalnya Anda itu sudah berbisnis kan karena sistem bagi hasil. Oke? Ya. Dan itu pun hanya satu aplikasi aja, KP. Ya, dia meminjam di pinjol, tidak pernah gagal bayar. Yang dia pinjam itu adalah kredit pintar, KP. Oke, ini ceritanya ya. Tapi banyak DC yang meneror ke Kondar. Ya, ini minjam satu aplikasi, tidak pernah gagal bayar, tapi banyak DC yang meneror. Ya, simain ya. Ke Kondar dengan berbagai macam aplikasi. Padahal saya tidak pernah meminjam di aplikasi tersebut. Bahkan data saya sudah disebar bank.
Kalau masalah melapor ke pihak berwajib, sudah saya lakukan bang. Tapi satu aplikasi diselesaikan, malah yang muncul malah lebih 10 yang meneror. Ayo, kayak mana coba? Ini sebenarnya harusnya ditembuskan kepada otoritas jasa keuangan yang selalu membisu, pura-pura tuli, pura-pura buta, seakan tidak terjadi apa-apa. Ini musibah berat ini yang terjadi. Dia meminjam di satu aplikasi, tidak pernah gagal bayar, tidak pernah telat bayar. Kenapa ada puluhan aplikasi meneror di kontak darurat mereka? Ya. Setelah dia bikin laporan ke pihak yang berwajib, tapi begitu banyak aplikasi-aplikasi yang tidak jelas, ya boleh kita sebutin aplikasi ilegal, meneror dia juga. Padahal dia tidak merasa meminjam di situ, dia cuma meminjam di satu aplikasi KP, ingat Kredit Pintar. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah Kredit Pintar menjalin kerjasama dengan beberapa pinjol? Ya, itu pertanyaannya. Teman-teman juga boleh menjawab di kolom komentar pertanyaan saya. Dan habis itu, apakah debt collector yang diajak kerjasama oleh Kredit Pintar juga bekerja sama dengan aplikasi lain? Ya, berarti ada dua pertanyaan saya. Apakah Kredit Pintar kerjasama dengan pinjol ilegal? Saya yakin tidak akan ada yang menjawab iya. Pasti menjawab enggak. Ya, dari aplikasinya. Ya, pertanyaan keduanya adalah, apakah debt collector yang bekerja sama dengan Kredit Pintar juga bekerja sama dengan pinjol-pinjol legal lainnya? Ya, teman-teman boleh berasumsi jawab di kolom komentar. Jadi, tapi aplikasi diselesaikan, malah yang muncul malah lebih 10 yang meneror. Jadi saya ambil jalan tengahnya, saya nonaktifkan WA dan nomor saya biar tidak stres karena malu data disebar. Nah, ini udah jelas ini. Ini kemana? Ada terjadi penyimpangan. Di posisi ini ada terjadi, dia minjam satu Kredit Pintar, tapi kok ada 10 aplikasi yang meneror. Berarti ada satu kebocoran data yang terjadi, atau ada satu kesepakatan kerjasama yang terjalin. Ya, wajar dong kita berasumsi seperti itu, karena ini mutlak dia bilang dia cuma satu pinjol aja. Satu pinjol, tidak pernah telat bayar dan tidak pernah gagal bayar. Tapi dia diteror ke kontak darurat dia dengan puluhan aplikasi. Ini nggak masuk akal. Berarti ada satu penyimpanan data yang sedang bocor saat ini. Ya. Atau tempat penyimpanan data yang sama antara Kredit Pintar dengan pinjol lain. Ya, kita nggak tahu ya. Teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Jadi saya ambil jalan tengah untuk menonaktifkan WA dan nomor saya biar tidak stres karena malu data saya disebar. Yang jadi masalah, suami nggak percaya bang. Yang tadinya mau menguatkan diri karena dah terlanjur malu data disebar jadi makin drop. Oke. Gimana ya bang solusinya biar DC berhenti meneror suami dan saudara-saudara saya? Saya kan nggak punya pinjaman sama mereka, dijelaskan pun mereka malah balik ngotot. Oke. Caranya gini, ya. Di sini posisinya suami Anda tidak mempercayai Anda lagi karena ada satu teroran. Oke. Itu manusiawi dan wajar-wajar saja. Ya, yang penting suami tidak melontarkan ancaman-ancaman keras terhadap istrinya. Ya. Yang tahu fakta yang terjadi adalah Anda. Saya cuma membaca email yang Anda kirim bahwa Anda cuma meminjam di satu aplikasi Kredit Pintar. Sekarang suami Anda diteror oleh puluhan aplikasi. Sampaikan kepada suami Anda, kalau masih ada yang meneror bang, suruh ke rumah kita. Ya, kalau Anda manggil abang sama suami Anda atau manggil papa juga terserah lah Anda mau manggil apa gitu. Sampaikan kepada suami Anda, sampaikan kepada kontak darurat Anda, kalau masih ada yang meneror, suruh ke rumah kita atau suruh ke rumah ini. Saya penasaran, saya tidak meminjam di aplikasi itu. Ya, itu yang paling pertama. Habis itu, Anda kan sudah melunasi, kata Anda tidak pernah gagal bayar di aplikasi Kredit Pintar, ya, atau telat bayar. Screenshot dari bukti pelunasan terakhir Anda yang ada di aplikasi boleh. Atau Anda hubungi CS dari Kredit Pintar meminta bukti pelunasan bahwa hutang Anda telah selesai di aplikasi itu. Ya. Habis itu juga Anda tidak perlu mematikan WA Anda karena posisinya di sini Anda sudah selesai. Ukurannya Anda biarkan
untuk kita mengumpulkan banyak bukti dalam hal ini. Ya. Dan Anda juga tidak perlu stres dalam hal ini karena Anda tidak meminjam. Itu sudah tepat. Jadi mau mereka ancam begana begini, itu nggak perlu takut. Kita kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Ya. Dan untuk suami Anda yang terus ngotot gini segala macam ya, Anda tinggal sampaikan suruh datang. Suruh orang itu datang. Suruh dari DC itu datang. Dan lawan rasa takut Anda. Tunjukkan suatu bahwa Anda ini jujur dan tidak neko-neko dalam hal itu. Tunjukkan kebenaran itu pada suami Anda. Ya, nggak perlu takut, nggak perlu minder. Ya, habis itu apalagi sama saudara. Iya, sama saudara-saudara Anda juga sampaikan seperti itu. Ya, tapi kalau Anda rasa misalnya ini udah terlalu gila ini penyebarannya begini, ya itu kembali ke Anda. Tapi kalau saya jadi Anda, saya cuma minjam di satu aplikasi dan saya nggak pernah telat bayar dan nggak pernah gagal bayar, dan saya akan minta bukti lunasnya. Sisanya yang meneror akan saya jadikan bukti-bukti untuk kedepannya. Saya jamin mereka nggak akan datang ke rumah Anda. Ya, mereka nggak akan datang itu ke rumah Anda karena dia tahu Anda adalah nasabah yang cukup kooperatif dan nasabah yang jujur, dan mereka akan memanfaatkan posisi Anda itu. Ya, dan inilah susahnya pinjaman online. Ketika mendapatkan nasabah yang benar-benar jujur, tidak neko-neko, tidak ada telat bayar, mereka malah memeras dan menakut-nakuti. Giliran ada yang tidak jujur, diancam bla 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 segala macam. Ya, oke, ini azan asar ya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya nanti silahkan Anda isi di kolom komentar bagaimana tanggapan Anda, dan habis itu yang mau bergabung di grup WA, klik tombol gabung di bawah nama channel atau Anda hubungi admin saya yang